Kami hari ini bersama Kucing Seluruh Indonesia berada di Trenggalek. Tepatnya lokasinya di Pendopo, Kabupaten Trenggalek yang berada di pusat kota Trenggalek. Dan sangat berbahagia sekali hari ini kami bersama dengan Mas Emil Elistianto Dardak. Boleh panggil Mas ya Mas? Iya. Beliau adalah Bupati Trenggalek ke berapa sekarang Mas? 26 berapa ya? Saya keberapa ya? kurang lebih. Iya. Wikipedia 26. Jadi sejak tanggal 17 Februari lalu dilantik menjadi bupati, dan wakil bupatinya juga masih muda, 25 tahun. Mas Emil sendiri waktu dilantik berusia 31 tahun. Sekarang masih kan Mas, tanggal 20 Mei kalau nggak salah ulang tahunnya ya. 20 Mei. Jadi mungkin beberapa kawan juga masih berusia sama atau mungkin bahkan di atas itu atau di bawah itu. Kami ingin bicara tentang profilnya Mas Emil atau mungkin beberapa hal yang memang perlu diklarifikasi dan konfirmasi oleh Mas Emil, terutama dari sosok mudanya ini. Baik, Mas Emil, saya Aji, ada dari Kucing Seluruh Indonesia dan Manusia Indonesia. Mas, kita mau nanya-nanya sedikit ya Mas. Kan orang mungkin saja tahu Mas Emil, tapi banyak orang juga yang belum mengenalnya kan. Dan mungkin begitu tahu bahwa Mas Emil adalah bupati yang muda, masih 31 tahun ketika dilantik. Wakilnya pun masih nggak kalah muda lagi. Biasanya kalau misalnya bupatinya muda, wakilnya harus senior yang harus punya cucu atau mungkin buyut gitu kan. Ini malah berani-beraninya memilih wakil bupati yang lebih masih muda lagi. Orang mungkin berpikir macam-macam di luar sana, ini hanya nyari sensasi atau mungkin popularitas asal berbeda atau apa. Nah, bisa nggak diceritakan sedikit kalau harus memperkenalkan diri walaupun kita juga udah punya datanya, siapa sih Mas Emil nih dan kok berani-beraninya atau mungkin dan kenapa memilih Trenggalek untuk mencoba atau mungkin berkarir politik? Ya, mungkin langsung saya jawab pertama dari kenapa ke Trenggalek sebenarnya. Jadi Trenggalek ini adalah representasi dari banyak daerah di Indonesia, daerah yang masyarakatnya punya keinginan untuk maju, punya potensi untuk maju dari sisi sumber daya alam, tapi memang punya masalah terkait pembangunan daerah, punya masalah terkait sumber daya manusia yang ada di sana gitu. Dan saya sendiri punya keturunan darah ya dari Trenggalek gitu ya, turun temurun. Dan jadi memang saya lama berkarir setelah saya menempuh S3 di Jepang, selesai saya di World Bank, di infrastruktur, di bidang pembangunan. Terus saya 5 tahun terakhir mengabdi sebagai senior manajemen di Lembaga Penjaminan Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di Kementerian Keuangan. Tapi kemudian tiba-tiba masyarakat di sini mengatakan bahwa Trenggalek butuh pendekatan yang baru, butuh pendekatan yang berbeda, butuh suatu approach yang baru untuk bisa mengangkat potensinya gitu. Dan untuk itu kemudian saya datang ke sini, saya berkomunikasi, berinteraksi dengan warga, dengan tokoh partai politik, dengan segala elemen sampai toto di sini saya. Tiba-tiba kayaknya baru kemarin gitu saya ke Trenggalek dalam rangka penjajakan politik, dan sekarang saya sudah memegang amanah ini untuk 5 tahun ke depan memimpin Kabupaten Trenggalek. Dan luar biasanya dengan perolehan suara 70 sekian persen ya Mas, itu? Ya, alhamdulillah di atas 76%. Oke. Ya, kalau analisis Mas Dardak sendiri, Mas Emil sendiri, faktor apa tuh? Ada kemudaan atau apa yang menurut saya dia jual? Menurut saya kalau cuma sembarang muda, masyarakat malah takut ya. Iya. Karena ya ini mimpin kabupaten bukan main-main kan gitu ya. Jadi mereka memang melihat rekam jejak kita, apakah punya pengalaman yang memadai, apakah punya kedewasaan, kematangan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan itu kan diuji dari mulai interaksi sehari-hari dengan masyarakat, mungkin menelusuri rekam jejak kita dari informasi yang ada, sampai juga proses debat publik dan sebagainya, dan juga kaderisasi dari partai politik sendiri kan juga. Jadi saya rasa masyarakat memang memilih karena stok baru, bukan karena sekedar muda, tapi seseorang yang dianggap bisa membawa warna yang berbeda untuk Trenggalek. Dan warna berbeda ini adalah warna yang justru dianggap dibutuhkan, warna yang bisa mendorong supaya Trenggalek ini lebih terkoneksi ke percaturan nasional maupun global.
warna yang dianggap bisa berani menggunakan pendekatan non-konvensional dalam mendorong ekonomi rakyat dan kreativitas di Trenggalek. Seseorang yang tidak punya beban masa lalu untuk bisa membawa pemerintahan ini lebih amanah, lebih transparan, lebih akuntabel. Itu hanya segelintir dari harapan masyarakat. Seseorang yang baru dan memiliki kebiasaan yang positif dalam kaitan dengan menyerap aspirasi masyarakat. Hari ini kita lihat pemimpin yang punya sosial media dan mau menjawab aspirasi masyarakat di sana, dan itu mungkin yang diharapkan oleh Trenggalek.